Erik ini menurut saya satu pribadi yang sangat humble. Dia benar-benar mau untuk berbagi apa yang dia punya. Mulai dari pertama kali kita ajak untuk buat project bareng untuk Yogyakarta sama Mas Herua dengan Senyawa Alamnya. Terus kemudian membantu mentoring para finalis Project Passion. Hari ini sharing kepada teman-teman di kampus. Salah satunya isi. Jadi sebenarnya aku tidak pedulikan hasilnya. Aku menikmati prosesnya. Karena sukses itu hanya masalah waktu. Yang penting tidak pernah berhenti untuk menjalankan apa yang kita suka. Salah satunya isi. Jadi saya berterima kasih banget dengan passionnya Mas Erik, dengan keterbukaan hatinya. Dia mau berbagi banget supaya Indonesia lebih baik. Ini buat Mas Erik, semoga buat bermanfaat buat di Das University, juga buat Mas Erik buat berkarya. Wah, ini kalau ini buat saya. Das University belum belajar ke sini. Saya Roni, sebelumnya saya sangat terima kasih kepada Mas Erik yang sudah memberi materi buat kita semua di sini. Yang saya tanyakan ya Pak. Ini namanya Mas Bopo. Passionnya itu tukang gambar itu loh, tukang orang-orang itu loh. Benar. Orang jalanan itu loh. Itu dimanfaatkan buat membuat identifikasi loh. Nah, itu membuat identitas rumah-rumah yang hampir mirip di mana sih? Yang mana? Yang ceritanya hampir mirip itu? Oh ya itu di Sleman, Kampung Teletabis namanya. Teletabis. Nah yang ini beda lagi, namanya Mas Andi. Mantan preman katanya. Sekarang bikin sekolah buat preman. Jadi nggak sekolah preman sih. Bukan preman mas, kalau ditanya teman-teman dulu di Tanabang apa ya? Supervisor area. Asik. Supervisor. Mandore. Emang seperti supervisi karena dia membuat standarisasi pengamen itu ada standarisasinya. Dulu ada grade A, grade B, grade C. Ketika kita sudah memilih passion kita di musik, akhirnya di situ kan kita dapat karya. Nah, saya berkaca di Endang Sukamti, akhirnya seperti meminta tips bagaimana membranding band kita atau membranding karya itu sendiri sehingga karya itu tidak hanya sekedar karya, tapi benar-benar ketika katakanlah di pasar tuh ada semacam dagangan yang menarik seperti itu. Akhirnya orang akan merespon itu lebih cepat. Masnya ini membuat sebuah produk mikrofon. Kok pede banget ya? Saingannya gitu Rode, saingannya Sennheiser. Dia bikin loh produk lokal loh. Namanya Seruni loh. Kan kenten. Terakhir di sini saya. Nih. Maaf ya. Ya. Packagingnya juga bagus, ya toh? Jangan pakai inilah. Yang itu aja yang udah dibuka ini. Dulu waktu zaman saya SMM, itu semuanya fokus di skill. Semuanya fokus bagaimana caranya membuat musik yang cantik. Idealis gua nih, idealisnya di nomor satu kan. Semua bisa dengan mudahnya anak-anak SMM, anak-anak isi, bahkan Erik Sukamti yang dulu nggak sekolah, itu dengan mudah siapa aja akan mudah membuat karya dengan konsep yang sangat idealis, yang sangat gue banget. Aku peduli setan, orang lain nggak bisa, nggak mau. Bisa nggak bikin karya kayak gitu? Bisa kan? Tapi apakah ini sama dengan tujuan kita? Tidak, karena aku punya keinginan lagu-laguku ya pesannya sampai ke orang lain. Aku juga punya keinginan Endang Sukamti bisa terus maju sampai sekarang ini. Bukan berarti harus melacur terus aku bikin lagu Melayu. Jawabannya adalah menjadi Kita riset setahun nih untuk membuat kualitinya lagi biar lebih baik dari sisi material sampai packaging dan segala macam. 2015 bulan Mei saya jadi prototype versi itu. Kita coba next studio Jogja Audio School dan coba rekaman rampung karena capek kan sempat review loh. Capek seperti kayaknya bener lagi, terus nggak ada masalah. Aku ini ngobrolin Mas Berinting. iya mas, bener masih Berinting mas, prototipe pertama itu mas. Jawabannya adalah menjadi kreator yang dewasa. Dewasa dalam artian sebagai musisi idealis aku dapat, sebagai industri orang lain juga nggak pusing dengernya. Itu yang namanya dewasa. Karena kalau fokus di idealis ya itu sama aja ya.
sama aja memuaskan diri sendiri. Nggak orgasme bareng-bareng gitu loh. Yang menikmati ya kita sendiri, yang bikin kita sendiri. Menjadi musisi yang dewasa atau kreator yang dewasa harus paham tentang itu. Secara idealis, wah ini gua banget, tapi secara pasar tidak akan terganggu dengan apa yang kalian buat. Itu adalah ya semuanya proses. Itu adalah karya yang dewasa yang dilahirkan oleh seniman. Dan aku rasa itu memang butuh proses untuk sangat mengerti itu. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, sudah menjawab. Kan gila banget kan bersaing dengan brand-brand internasional yang gede-gede itu loh. Nah ini lokal ya. Dari bahannya, kabelnya. No. Jadi ini fungsinya mic Omni itu hampir sama kayak clip on, persis. Bedanya kalau biasanya kan kalau clip on kan kecil-kecil supaya bisa dimasukkan ke wireless toh. Kalau ini enggak. Aku tadi nanya kenapa kok pakai Canon, kan repot banget gede kayak ini. Ternyata di sini tuh sudah ditanam modul. Apa aja modulnya di sini? Dia ada preamp-nya, Mas. Preamp aja? Preamp untuk noise reduction gitu? Noise reduction sebenarnya kita di sini lebih ke preamp nge-boost frekuensinya lebih lebar dan dari gain untuk instrumen-instrumen yang biasanya SPL-nya kecil akan ketangkap clarity-nya lebih baik. Jadi kira-kira kalau kamu ngomong di sini itu bakal sama. Ini mikir di sini itu bakal sama. Ini bakal cocok kita pakai untuk nanti ngerekam waktu di Papua musik tradisional itu loh. Betul. Iya loh. Tadi Edang Sukamti mau ke Papua. Ke Papua ada sponsor. Kira-kira ketika nggak ada sponsor karena passion, Edang Sukamti tetap berangkat untuk menjalankan itu. Kira-kira apa yang dilakukan? Ini sama aja kayak kita. Kita punya sesuatu rencana yang jauh, yang budgetnya mahal, tapi nggak ada yang nyponsorin. Tapi itu aku banget misalnya. Kira-kira apa yang dilakukan? Pertanyaan yang bagus sekali, terima kasih. Ya marketplace dealer, Mas, kita nggak jual direct karena konsepku distribusi harus langsung ke distributor mana gitu. Dealernya biar apa namanya? Beli putus. Iya. Konsignasi. Beli putus. Tenang nih, berani. Iya. Loh mereka kok tahu seluruhnya dari mana? Maksudnya mereka percaya kok bisa percaya gitu? Saya nggak tahu dari mana. Saya pokoknya kita siapin kontennya semua ada. Terus dealer A, B, C, dia ternyata produkku bergerak gitu loh, Mas, di dealer A, B, C. Terus mungkin mereka dapat info. FYI, sampai detik ini pun juga kita tidak ada sponsor. Tapi mimpi kita sudah ada di sana. Ya fokus ke tujuannya. Aku nggak bisa ngasih tips karena aku tidak tahu masnya seperti apa. Karena prinsip dasar adalah mengenal diri sendiri. Ingat gak tadi yang pertama? Kita harus mengenal diri sendiri, artinya harus paham potensi kita. Endang Sukamti itu punya apa sih yang bisa diberdayakan? Endang Sukamti punya fans yang banyak, asik. Poin penting nih, satu tak cetak di sini. Karena aku tahu diriku sendiri seperti apa. Aku ngerti kelebihannya. Endang Sukamti punya komunitas. Endang Sukamti punya apa lagi? Endang Sukamti bisa bikin film. Simpan sini. Sudah ada dua potensi. Potensi apa lagi yang kalian tahu? Nah, itu aku foto, aku kan please. Makasih ya. Makasih. Semoga bermanfaat. Temunya di sini ngasih cenderam mata. Ngasih sesuatu yang baik. Sukses banget buat Endang Sukamti sama Desini di sini. Makasih, Mas. Udah ditunggu itu. Kita tahu potensi kita mengenal diri sendiri. Jadi bikin sesuatu itu juga nggak ngawur. Kita bikin sesuatu di Papua itu nggak ngawur. Karena kita tahu mengenal diri sendiri, untuk itu membuat sesuatu juga nggak ngawur. Itu sangat terukur sekali. Outputnya apa sih? Outputnya adalah sebuah album yang harganya 350.000. Dilihat dari report yang kemarin penjualannya sudah 5.000 lebih. Balik modal nggak? Sangat balik. PR-nya adalah bagaimana membuat logis supaya modal itu bisa ditekan. Tidak dengan produksinya, tapi dengan pendapatan lain. Untuk itu Endang Sukamti membuka lagi
merchandise baru yang namanya Sukamti Gus Papua. Jarang kan kita kepikiran bikin produk kayak gini tuh. Mikir ke infrastruktur, mikir ke saingan kualitas, bukan banget. Saingannya, ini harganya berapa? 850.000. Betul, 850.000 dari Indonesia, Yogyakarta. Untuk teman-teman yang mensupport kita untuk menjalankan misi ke Papua, kalian bisa mensupport Endang Sukamti dengan cara membeli merchandise-nya. Bukan minta sumbangan lo ya. Aku jualan merchandise. Regone 100.000. Kenapa kamu jualan merchandise? Karena saya tahu potensinya. Ada komunitas Kamtis di sini. Seperti kamu bilang, Endang Sukamti bisa bikin merchandise di sini. Jadi kenapa tidak kita memanfaatkan apa yang kita punya? Bukan malah berfokus dengan apa yang kita tidak punya. Justru kita harus memanfaatkan semuanya yang kita punya untuk fokus ke tujuan, yaitu Gus Papua. Oke.